Adapun beberapa bentuk sholawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan sholawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Solawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada solawat tibbil qulub, solawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat Fatih. Salawat Fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tariqat yang disebut tariqat Tijaniyah. Tariqat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat Fatih. Salawat Fatih ini disebutkan bahwasanya guru mereka, Syekh At-Tijani itu mendapatkan lembaran dari Allah. Lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat Fatih. Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat Fatih ini di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat Fatih ya. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600.000 kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600.000 ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika sholat? Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat Fatih ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Ini yang baca salawat ini dikatakan Nabi itu penutup, pembuka yang tertutup, dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah, apabila ini dikatakan secara mutlak, Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, tentunya tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi, yang membaca salawat ini, itu mendapatkan pahala 600.000 kali lipat. Kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini 600.000 kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Qur'an 6.000 kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salawat Fatih ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, pahala itu kecuali dengan 2 syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin untuk. Kalau antum nggak dapat izin, baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, meyakini
nih ya ditulis di situ, i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa salawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wadzalika annal Qutbal Bakri radhiyallahu taala anhu tawajjaha ila Allah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke-8. Yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup ceramah kita. Ada yang disebut salawat nariyah. Coba dikaji kembali itu salawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi alaihi salatu wassalam, dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa yuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajhihi al-karim ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah. Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca salawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita hafal ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Itu bukan selawat jemaah. Yang tahu artinya itu bukan selawat, yaitu zikir. Jadi Allah zat yang maha mencukupi. Al-kafi itu zat yang maha mencukupi. Alaihissallahu bikafin abdah. Dalam Al-Quran dikatakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencukupi hambanya? Jadi itu zikir. Allahul kafi, Allah yang maha mencukupi. Rabbunal kafi, Rabb kami yang maha mencukupi. Qasadnal kafi, kami bermaksud untuk menuju kepada Rabb ini, yaitu Allah yang mencukupi. Jadi itu zikir, bukan salawat. Makna zikirnya benar? Jawabannya benar. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada penyimpangan di lafalnya, di redaksinya. Ya. Tapi apakah boleh misalnya dibaca dengan suara yang lantang di masjid-masjid sebelum sholat? Ini yang menjadi pembahasan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak demikian. Maka harusnya kita tidak demikian. Tapi kalau dari sisi redaksi tidak ada sisi kesyirikan di situ, ya maknanya baik, tidak ada masalah. Dan itu bukan sholawat, ya. Itu bukan sholawat, itu tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Apalagi kalau sudah nyanyi qasidah burdah, lagu kebangsaan Majelis Ta'lim Jabotabek, Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, itu. Padahal kalau kita tahu artinya, Masya Allah, ngeri loh.
Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak melalui perantaraan engkau. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sungguh sebagian dari kedermawananmu Muhammad pemberian dunia akhirat ini rizki, dan sungguh sebagian ilmumu ilmu setara lauhul mahfud dan catatan takdir. Oke, ngeri nggak? Itu. Dan memang kenapa qasidah ini laris di karangan orang awam? Alasannya satu, orang awam banyak nggak tahu bahasa Arab. Dua, dipasarkan ustadz-ustadz. Tiga, memang dilakukan apa aja itu bisa. Untuk ibu-ibu ada sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu ibu-ibu. Remaja ada lagi nge-rap. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana, nge-rap. Bisa. Artinya dari sekalian orang kan senang, tapi isinya nggak ngerti. Apalagi berjanji kan, kalau sudah acara maulidan, qiyam, salli ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo semua. Kita. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Ini kalau namanya orang kalau di kampung-kampung serakalan. Kenapa dikatakan serakalan? Karena ada baca asyraqal. Belum lagi yang salawat badar, hafal semua, padahal panjang, walaupun nggak pernah tahu perang badar. Nah, itu lucu, salawat badarnya hafal, perang badarnya nggak ngerti. Ya lagi hilah-hilah stulil firdos, wah, itu yang masyhur. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim.